Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kanojo mo Kanojo Season 2 episode ke-7 dan juga 8. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Mirika yang saat ini akan tinggal bersama di rumah Naoya. Dan selama 5 bulan ke depan, Mirika akan melakukan berbagai cara agar Naoya nanti bisa jatuh hati dengan dirinya. Lalu sebagai permulaan, di sini Mirika pun langsung mengkisu pipi Naoya yang tentunya membuat Saki dan juga Nagisa merasa sangat geram. Namun karena Naoya telah membuat perjanjian dengan Mirika bahwa asalkan tidak melakukan hal ecchi, maka Naoya tidak bisa menghindari Mirika. Kemudian ketika mereka berada di kamar Naoya, di sini tiba-tiba Mirika naik begitu saja di ranjang Naoya dan meminta agar dirinya diperbolehkan tidur bersama Naoya malam ini. Seketika itu Saki pun jadi naik darah karena permintaannya leneh dari Mirika tersebut. Lalu untuk pencegahan, di sini Nagisa pun mengancam Mirika dengan ia yang akan menyebarkan foto Mirika bersama Naoya di internet jika Mirika sengaja melakukan hal ecchi dengan Naoya. Lantas karena Mirika tetap ingin tidur bersama di kamar Naoya, di sini Mirika pun mencoba menghasut Nagisa dan juga Saki tentang rasa kepercayaan mereka berdua terhadap Naoya. Yang mana jika Saki dan Nagisa memang percaya dengan Naoya, maka mereka juga harus percaya dengan keputusan dari Naoya. Lalu di sini Naoya pun meyakinkan kepada mereka berdua bahwa Naoya tidak akan tergoda dengan godaan dari Mirika. Namun sebagai gantinya, Naoya juga akan memperbolehkan Saki dan juga Nagisa untuk tidur di kamarnya setelah itu. Tidak hanya itu, di sini Naoya juga memperbolehkan Shino tidur di kamarnya sebagai bentuk bukti bahwa Naoya tidak akan tergoda oleh wanita lain. Shino yang tahu pun malah menjadi deg-degan sebab ini merupakan kesempatan bagi dirinya untuk memastikan perasaannya kepada Naoya. Lalu singkatnya, di sini mereka berempat melakukan suite untuk memutuskan urutan pertama yang akan tidur di kamar Naoya. Dan ternyata urutan pertama adalah Shino, sehingga seketika itu juga Shino pun merasa senang sekaligus panik sebab dirinya akan mendahului kedua pacar Naoya. Dan karena yang tidur adalah sahabat dari Saki, sehingga membuat Saki pun bisa merasa cukup tenang. Malam pun tiba. Setibanya Shino di kamar Naoya, tiba-tiba Shino malah melepas piyamanya dan menyisahkan pakaian ecchi yang telah ia siapkan. Dan di sini Shino pun menegaskan kepada Naoya bahwa saat ini ia hanya sedang menguji mental Naoya apakah Naoya akan tergoda oleh dirinya. Lantas karena Naoya masih merasa tidak tergoda, saat ini tiba-tiba Shino malah pindah di kasur Naoya dengan alasan dirinya tengah diminta Saki untuk menguji tekad dari Naoya. Naoya yang mengetahuinya pun lantas meminta kepada Saki agar membuatnya merasa lebih tergoda lagi untuk menguji tekad dari Naoya. Seketika itu, di sini Shino malah membuka bagian atasnya, sebab kala itu Naoya juga pernah melihat dirinya tanpa berbusana. Naoya yang mengetahuinya pun lantas meminta Shino untuk mengenakan piyamanya, sebab ia merasa telah memaksa Shino terlalu jauh. Namun meski begitu, tadinya Naoya sempat merasa agak tergoda, apalagi ketika Shino membuka bagian atasnya. Seketika itu, Shino pun merasa cukup senang karena rencananya tersebut cukup berhasil. Lalu untuk hari selanjutnya merupakan giliran Mirika setelah Mirika melakukan suite dengan kedua pacar Naoya. Lantas ketika Naoya mengatakan bahwa dirinya semalam hampir tergoda oleh Shino, seketika itu Mirika pun merasa agak panik sebab dirinya beranggapan bahwa Naoya merupakan pria yang ecchi. Yang mana di sini Mirika merasa khawatir dirinya kenapa-napa sebab Naoya bisa tergoda dengan papan cucian seperti Shino. Oleh sebab itu, ketika Mirika datang ke kamar Naoya, di sini Mirika pun mengenakan piyama yang sangat tebal untuk mengantisipasi jika Naoya bersikap agresif kepada dirinya. Selain itu, Mirika juga memasang kamera di kamar Naoya jika nantinya Naoya benar-benar melakukan hal ecchi dengan dirinya. Namun meski begitu, di sini Mirika juga mencoba menggoda Naoya dengan ia yang mencoba memperlihatkan dalaman asetnya kepada Naoya. Dan karena sepertinya Naoya merasa tak tergoda, sehingga kini Mirika pun tetap berusaha keras agar Naoya bisa tergoda dengan dirinya.
Lantas di sini Naoya meminta Mirika untuk menghargai dirinya sendiri dan tidak perlu sampai mengumbar asetnya kepada dirinya. Dan sebelum Mirika tidur, di sini Naoya sempat mengatakan bahwa meski Naoya tidak suka dengan cara Mirika, namun Naoya juga tidak mau jikalau dirinya disuruh membenci Mirika. Mirika yang mendengarnya pun merasa sangat senang karena pastinya ia tidak akan dibenci Naoya. Hari esok pun tiba. Saat Nagisa sedang bersama Naoya, di sini Nagisa pun merasa ada yang aneh dengan kondisi Naoya yang terlihat agak pucat. Dan benar saja rupanya suhu tubuh Naoya agak panas karena akhir-akhir ini Naoya kurang meluangkan waktunya untuk istirahat. Lantas di sini Nagisa mencoba untuk membodohi Saki agar malam ini dirinya lah yang mendapatkan jatah untuk tidur bersama Naoya. Yang mana dengan begitu Nagisa bisa merawat Naoya yang saat ini kondisinya sedang kurang enak badan. Lalu saat malam harinya, di sini Nagisa pun terlihat begitu ketat terhadap Naoya agar malam ini Naoya bisa beristirahat dengan tenang. Mulai dari meminta Naoya untuk meminum obat hingga meminta kepada Naoya untuk tidur lebih awal. Seketika itu, perasaan Naoya terhadap Nagisa pun semakin kuat, apalagi Nagisa yang begitu perhatian terhadap dirinya. Dan karena malam ini Nagisa mengenakan pakaian suster, sehingga di sini Naoya pun jadi agak tergoda dan tentunya membuat Nagisa merasa malu sekaligus senang. Hari esok pun tiba. Karena semalam Nagisa benar-benar merawat Naoya, sehingga kini kondisi dari Naoya pun bisa kembali pulih. Saki yang mengetahuinya pun seketika itu merasa iri karena Nagisa bisa begitu perhatian dengan kondisi Naoya. Dan karena malam ini merupakan jatah dari Saki, sehingga kini Saki pun tengah merencanakan sesuatu agar dirinya tidak kalah lagi dari Nagisa. Lalu saat malam harinya ketika Saki telah masuk ke kamar Naoya, di sini Naoya pun dibuat terkejut dengan Saki yang agak kotor sembari membawa majalah ecchi yang ia dapatkan di tempat pembuangan. Dan ternyata rencana yang dipikirkan Saki tadi adalah untuk memberikan asupan ecchi kepada Naoya yang selama ini selalu ditahan oleh Naoya. Yang mana di sini Saki tidak ingin merasa egois dengan kebutuhan ecchi Naoya yang selama ini Naoya pendam. Namun meski begitu, di sini Naoya pun menegaskan bahwa hal ini sebenarnya malah melemahkan tekad dari Naoya dan berpotensi membuat Naoya untuk menambah pacar lagi. Seketika itu Saki pun baru sadar dengan perkataan Naoya tersebut. Lantas karena Naoya tidak ingin mengecewakan Saki, sehingga di sini Naoya pun mencoba mengambil gambar Saki dan menempelkan wajah Saki pada majalah ecchi tersebut. Yang mana dengan begitu pastinya yang terbayang dalam benak Naoya adalah sosok Saki. Namun karena Saki merasa risih dengan cara Naoya tersebut, sehingga kini Naoya pun mendapatkan pukulan keras dari Saki. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Mirika yang tengah menjemur pakaiannya di halaman Naoya. Dan di saat Mirika menjemur dalaman atasnya, di sini Saki dan Shino pun merasa cukup geram sebab aset Mirika yang jauh lebih besar daripada mereka berdua. Lantas kini Saki pun meminta pendapat dari Naoya tentang dalaman Mirika yang tengah dipajang di halaman Naoya tersebut. Namun tak disangka rupanya Naoya malah agak tergoda dengan ukuran dalaman yang terlihat begitu besar. Lalu agar tidak membuat Saki merasa marah, di sini Naoya pun akan mengenakan sebuah jam pintar untuk membuktikan seberapa tinggi detak jantungnya berdebar ketika dirinya tengah melihat dalaman atas. Dan singkatnya setelah melakukan pengetesan, rupanya dalaman Saki dan Nagisa sama-sama mendapatkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dalaman milik Mirika. Lalu ketika Mirika hendak mengetes menggunakan dalaman yang ia kenakan, di sini Shino pun malah terjatuh ke arah Naoya sebab Shino yang mencoba untuk mencegah tindakan dari Mirika. Lantas karena Naoya tak sengaja melihat dalaman atas dari Shino, rupanya nilai dari detak jantung Naoya naik begitu drastis, bahkan sampai melampaui nilai dari Mirika. Namun seketika itu Naoya pun mencoba menghajar dirinya agar nilai detak jantungnya tidak naik terus-menerus. Dan karena nilai dari Shino hampir mendekati Saki dan juga Nagisa, di sini Shino pun merasa cukup senang sebab dirinya masih ada peluang untuk mendapatkan hati Naoya. Beberapa saat pun berlalu. Karena mumpung saat ini masih dalam liburan musim panas, sehingga di sini Saki pun meminta kepada Naoya untuk pergi berlibur bersama ke sebuah pantai. Dan karena Saki sudah tahu bahwa pastinya Naoya akan menuruti permintaannya, di sini Saki pun malah meminta pergi ke tempat yang mahal,
seperti pergi ke Hawaii ataupun pergi ke Okinawa. Tidak hanya itu, Saki juga meminta untuk menginap 2 malam, sebab jika 1 malam saja dirasa kurang puas untuk Saki. Dan di sini awalnya Naoya tentu merasa agak keberatan, apalagi gajinya tidak akan cukup untuk liburan 5 orang sekaligus. Dan ketika Naoya hendak meminjam uang kepada Mirika, seketika itu Shino pun mencoba melarang Naoya, sebab akan berbahaya jika Naoya malah bergantung terhadap Mirika. Lantas setelah Shino menghubungi papanya, rupanya papa Shino mengizinkan menggunakan vilanya selama 2 malam, sehingga mereka tidak perlu merasa cemas perihal biaya sewanya lagi. Seketika itu, Naoya dan kedua pacarnya pun merasa sangat berterima kasih karena bantuan Shino yang begitu besar tersebut. Lalu setelah itu, Saki mulai menyusun rencana, mulai dari persiapan keberangkatan hingga dirinya yang akan menikmati barbeque di pantai. Seketika itu, Nagisa pun mencoba menyangkalnya, sebab bukannya Saki harus memikirkan rencana agar Saki bisa berkisut dengan Naoya. Seketika itu, Saki pun baru tersadar dengan hal yang sangat penting yang baru saja Nagisa katakan. Dan mendengar tentang Kisu, di sini Mirika pun lantas menghampiri Naoya, sebab dirinya lah yang akan melakukannya terlebih dulu ketika berada di pantai nanti. Tidak hanya itu, di sini Nagisa juga merasa tak mau kalah, sehingga ia juga ingin melakukannya terlebih dulu bersama Naoya nanti. Saki yang mengetahuinya pun menerima tantangan mereka berdua, sebab ia akan membuktikan bahwa dirinya lah yang akan berhasil untuk berkisut dengan Naoya ketika di Okinawa nanti. Selain itu, di sini sepertinya Shino juga diam-diam tertarik untuk ikut war, sebab ia juga ada niatan untuk berkisut dengan Naoya. Lalu karena mereka semua akan pergi ke pantai, keesokan harinya mereka pun pergi ke sebuah mall untuk membeli baju renang. Dan singkatnya, di sini Naoya juga ikut memilihkan baju renang untuk kedua pacarnya, yang tentunya sesuai dengan selera dari Naoya. Tidak hanya itu, bahkan Naoya juga membantu memilihkan baju renang untuk Mirika dan Shino, yang menurut Naoya juga terlihat cocok untuk mereka berdua. Dan di sini awalnya Mirika merasa ogah dengan pilihan Naoya, sebab baju yang dipilihkan Naoya terlihat begitu tertutup. Namun karena baju tersebut merupakan selera dari Naoya, maka dengan senang hati Mirika akan menerimanya. Sedangkan untuk Shino sepertinya tidak terlalu mempermasalahkannya, dan ia pun langsung membeli pilihan dari Naoya tersebut. Lalu setelah mereka membelinya, di sini tiba-tiba Mirika mengatakan kepada Shino, apa mungkin Shino saat ini tengah memendam perasaan terhadap Naoya. Seketika itu, Shino pun merasa sangat terkejut dengan pernyataan tiba-tiba dari Mirika tersebut. Lantas kini Shino pun mengajak Mirika pergi ke depan toilet agar Saki tidak mendengar percakapan mereka berdua. Dan singkatnya, setelah Mirika memancing Shino, pada akhirnya Shino pun mengakui di hadapan Mirika bahwa sebenarnya ia benar-benar menyukai Naoya. Dan karena Shino tidak ingin rahasianya diketahui orang lain, sehingga kini Mirika pun membuat sebuah kesepakatan jika Shino tetap ingin agar rahasianya dijaga oleh Mirika. Yang mana di sini Mirika meminta kepada Shino untuk membantunya dalam mendekati Naoya ketika berada di Okinawa. Selain itu, nantinya Mirika juga akan membantu Shino agar Shino nanti juga bisa berduaan bersama Naoya. Yang mana meskipun kesepakatan ini juga terlihat menguntungkan untuk Shino, namun di sini Mirika juga merasa tak yakin bahwa nantinya Shino bisa mendapatkan hati Naoya. Sebab dirinya saja yang terang-terangan masih belum bisa meluluhkan Naoya, apalagi Shino yang tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya di hadapan Naoya. Dan di sini awalnya Shino pun merasa agak ragu, karena jika ia setuju maka dirinya sama saja akan mengkhianati Saki dari belakang. Namun karena perasaan Shino terhadap Naoya begitu kuat, sehingga kini Shino pun menerima kesepakatan Mirika agar ia bisa berduaan dengan Naoya ketika berada di Okinawa nanti. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.